Bismillahirrahmanirrahim. Al-far'ur rabi', cabang yang keempat. Cabang yang keempat, irtiqa'ul insani madian waruhian rohnun birtiqa'i halatihi al-iktisadiyah. Irtiqa'ul insan bermula kemajuan seseorang. Kemajuan seseorang madian secara materi, waruhian dan secara ruhani, itu rohnun tergantung birtiqa'i halatihi dengan kemajuan keadaannya insan al-iktisadiyah secara ekonomi. Kemajuan seseorang, baik itu kemajuan materi atau rohani, itu tergantung pada kemajuan ekonominya. Kalau ekonominya bagus, ya akan bagus. Wa akhiran, dan pada akhirnya tabarroza muncul, nampak jelas miatu dirosat al-iktisadiyah, pentingnya belajar ekonomi min zawayatin ukhra, dari sudut yang lain, ia bermula ahamiyatud dirasat min zawayatin ukhra. Ia bermula ahamiyatud dirasat itu jama'u ma taqaddama. Jama'u ma taqaddama hubungan dengan hal-hal yang telah terdahulu. Wahia bermula mata qaddam itu anartiqa al-insan, sesungguhnya majunya seorang manusia matian secara materi, waruhian dan secara ruhani, itu rohnun tergantung birtiqa'i halatihi dengan kemajuan keadaannya insan al-iktisadiyata akan atau secara ekonomi. Wal mutakhallaqu, maka bermula orang yang tertinggal, terbelakang madian secara ekonomi, itulah yumkin, tidak memungkinkan bahwa antakuna ada lahu bagi mutakhallif, tidak ada itu antakuna adalah itu hadorotan, mempunyai peradaban wal ja'i, bermula orang yang lapar, wal mahrum, dan orang yang kekurangan, ja'i wal mahrum, itu layum kinu tidak mungkin ana tawaqqa'a untuk mengharapkan minhu dari orang yang ja'i wal mahrum
mengharapkan kholqan rafi'an, akan perilaku karakter yang tinggi, perilaku yang baik, sulukan thayyiban atau perilaku yang baik. Wa min huna, dan dari sini nudrik, kami menemukan sababah timamil Islam, akan sebabnya pentingnya Islam di syariah dengan syariah, di qadri timamihi dengan kadar kepentingannya Islam, bila akidah dengan keimanannya, wa anau, dan sesungguhnya Islam itu kakhatamil adyan, sebagai agama penutup. Itu datang apa? Islam, datangnya dinan sebagai pembawa agama, wadunyan, dan membawa dunia, agama dan dunia, mengatur agama secara akhirat dan wadunyan dan dunia. Dalika annahu, sesungguhnya Islam, dalika bermula itu, annahu sesungguhnya Islam itu la yumkinu, tidak mungkin, bahwa antas taqimal aqidata, untuk jadi tegak, antas taqima, untuk jadi tegak, apalagi ala qidatu akidah, apalagi qidatu akidah, au tanu, atau naik, tumbuh, apal akhlaku akhlak, idalam yatma'inna, ketika tidak nyaman, siapal mar'u, seseorang, fi ma'isyatihi, dalam kehidupannya mar'u, wayas dan merasa siapa mar'u bahwa anal mujtama'a, sesungguhnya masyarakat itu yakifu, berdiri, siapa mujtama, mau beserta mar'u, wa yu'minuhu, dan mengamankannya, indal hajati, ketika butuh, pada mar'u indal hajati, ketika butuh. Jadi begini, orang kalau ekonominya bagus, materinya bagus, ruhaninya bagus, itu biasanya orang itu karena ekonominya bagus. Ekonominya bagus, itu akan mempengaruhi kepada naiknya materi dan ruhani. Udah gitu aja. Digambarkan di sini bahwa pentingnya belajar ilmu ekonomi karena begitu. Karena orang yang ekonominya bagus, itu akan lain-lainnya bagus. Ini
kata-kata ini menggambarkan bahwa pentingnya belajar ekonomi. Karenanya masih di sini dikatakan naik tingginya, berkembangnya, majunya seseorang dalam bidang materi dan rohani itu karena juga tergantung kepada keadaan ekonominya. Karena kalau ada orang yang masih lapar, wal ja'i wal mahrum, itu la yumkinu an natawaqqa minhu khalqan rafi'an aw sulukan thayyiban. Kalau masih ada orang itu masih lapar dan kekurangan, susah untuk bisa mendapatkan akhlak yang baik. Lihat saja, orang berani bunuh orang, berani mencuri, berani itu karena lapar, ja'i wal mahrum. Itu. Wa min huna nudriku sababu timamil Islam bisyari'ah. Dari sinilah Islam membuat syariahnya mencari ilmu tentang ekonomi, sebagaimana pentingnya belajar akidah, gitu. Belajar syariah sebagaimana pentingnya belajar akidah. Di dalam syariah ada ekonomi. Agama Islam sebagai agama yang turunnya terakhir, kakhotimil adyan, itu tidak mungkin akidah bisa jadi tegak, akhlak bisa jadi naik lebih baik kalau orang itu ma'isyahnya, kehidupannya dalam keadaan kekurangan. Orang berani bunuh karena ekonomi. Orang berani keras karena ekonomi. Nah, kalau orang masih keadaan lapar, rakyatnya masih pada lapar, ya pasti terjadinya hal-hal yang sangat banyak kejadian keamanan pun nggak bisa dijamin kalau keadaan orang itu masih pada lapar. Wa min huna, dan dari sini kanat ada apa awlawiyat awaliyatul iktisadil islami, apa awaliyatul iktisadil islami, mula-mula ekonomi Islam itu ala nahwi ma asyarna ilaihi, seperti hal contoh yang kita mengisyarahkan ilaihi pada Islam, ekonomi Islam. Wa bermula ma asyarna itu domano hadil kifayah, jaminan batas kecukupan. Jaminan batas kecukupan. La hadil kafaf, bukan jaminan atas batas
bukan jaminan atas batas penghidupan. Jadi Islam itu ajarannya menjamin batas kecukupan, tidak menjamin, tidak hanya cukup menjamin batas kehidupan. Hadil kafaf itu artinya batas kehidupan. Batas kehidupannya hidup-hidup aja, hanya untuk hidup. Tapi kalau hadil kifayah itu kecukupan, di atasnya hadil kafaf. Nah, berapa garis kemiskinannya? Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan berapa dan UMR-nya berapa? Itu akan menunjukkan hadul kafaf dan hadul kifayah. Nah, ajaran agama Islam atau mestinya negara yang berdasar ketuhanan itu sudah ngitung tentang hadul kafafnya berapa dan hadul kifayahnya berapa. Hadul kafaf adalah batas kehidupan yang penting untuk hidup aja. Kalau hadul kifayah itu sudah ada kemanusiaannya, jadi batas kecukupan, cukupnya berapa. Likulli muatin bermula tiap-tiap warga, wa anau sesungguhnya muatin itu latasihul milkiyah al-khosah walaya juzut tafawud fitharwah wal ghina illa ba'da kafalati hadal haq lil jami'. Wa anau dan sesungguhnya latasiku tidak sah apa milkiyah sebuah kepemilikan al-khoso yang khusus, kepemilikannya individu-individu, walaya juzu dan tidak boleh apa at-tafawud beda-beda fitarwati dalam kekayaan, fitarwatin dalam kekayaan, dalam wealth, harta benda, walghina dan juga dalam kekayaan, illa ba'da kafalati hadzal haq, kecuali setelah memastikan hak ini lil jami untuk umum, untuk masyarakat. Jadi ekonomi ketuhanan adalah ekonomi yang menjamin hadul kifayah, menjamin kecukupan. Jadi kalau hanya hidup itu belum manusiawi, kalau hanya dengan hidup. Nah, ketika hadul kifayah itu dijamin oleh negara, maka setiap penduduknya la tasihul milkiyah al-khosoh wala yajuzu tafawud fitar wal ghina illa ba'da kafalati hadzal haq. Kepemilikan secara khusus belum bisa berjalan kecuali setelah mereka rakyat semua itu sudah melampaui hadul kifayah. Jadi kalau sudah hadul kifayah untuk penduduknya dulu, itu nomor satu. Nomor dua, bahwa tentang
naiknya seseorang tentang materi dan rohani itu tergantung pada naiknya keadaan ekonominya. Yang kedua adalah wa idza kana nusallimu bi ahammiyatil amilil madi wa idza kunna, dan ketika ada siapa kita itu nusallimu mengakui siapa kita, bi ahamiyati amilil madi, dengan pentingnya mengakui dengan pentingnya faktor materi, illa anana, sesungguhnya kita itulah nusalimu, tidak mengakui siapa kita, tidak mengakui bi anna tawafirahu wahdahu, sesungguhnya ketersediaannya sendiri, wahdahu sendirinya, itu yuhaqiqu merealisasikan al-khair, akan kebaikan, limujtama'atil basyariyah, pada komunitas manusia, Bala Buddha, tetapi wajib wa ayakun, hendaknya ada padzalikal itu makrunan bil iman, dibarengi dengan keimanan, wal akidah, dan akidah. Wa ila, apabila tidak dibarengi dengan keimanan dan akidah, tahawwala hadzal raha al-mati ila unsuri khatar. Tahawwala, maka bisa berubah hadzal raha, kemakmuran ini, al-mati secara materi, kemakmuran materi, bisa berupa ila unsur khatar, pada elemen atau unsur-unsur resiko, unsur-unsur khatar, resiko. Jadi ketika kita menyadari pentingnya faktor materi, yang nomor 2, faktor materi itu mempengaruhi kehidupan sangat besar. Karena faktor materi itu kita merasakan dan mengakui bahwa faktor materi itu akan membawa kebaikan dalam masyarakat. Ya, kalau orangnya miskin semua, itu akan kepotret semua. Tempat ibadahnya kepotret. Kelihat, jalannya ya terlihat, budayanya terlihat. Itu. Kalau tingkat ekonominya adalah sangat jelek, akan mengakibatkan perilaku manusianya pun demikian. Maka kalau dalam Islam, dunianya baik, akhiratnya baik, itu intinya. La buta yakuna dzalik makrunan bil iman wal aqidah. Dalam kehidupan harus berjalan, keimanannya jalan, akidahnya jalan. Kalau ternyata tidak bisa merubah dan tidak bisa kehidupan ekonominya lebih baik, kalau ekonominya baik tapi tidak dibarengi dengan iman dan akidah, wa illa, maka tahawala hadzal raqa al-mati ila unsuri khasar.
Begitu pula ketika ada ekonomi baik, naik, tapi tidak ada keimanannya, maka itu bisa akan merubah sebuah ar-roho al-madi, sebuah kemakmuran materi bisa berubah menjadi unsur khatar, unsur resiko. Bisa jadi resiko malah orang kaya tapi nggak punya keimanan agama, bisa berbahaya karena nanti membelanjakan kekayaannya semaunya sendiri. Al-amrul ladzi nusyahid, hal-hal yang kita lihat, al-amrul ladzi nusyahidu atharahu, hal-hal bermula hal-hal alladzi nusyahidu yang kita saksikan, atharahu pada efeknya ladzi bijalai fil wilayati, dengan bijalai fil wilayati, terutama dalam sebuah wilayah al-mutahidah, bijalai fil wilayatil mutahidah, terutama dalam wilayah USA, Amerika Serikat, wilayatil mutahidah al-Amerikiyah, Badaul Skandinavia dan negara-negara Skandinavia, min haitsus isdiyadi hawadisil intihari, dari min haitsu isdiyadi hawadisil intihari, min haitsu isdiyadi hawadisi al intihari wal inhilali al khuluqi. Min haitsu isdiyadi, dari meningkatnya kasus, min haitsu isdiyadi hawadisil intihari, dari meningkatnya kasus bunuh diri, wal inahilalil khuluqi, dan degenerasi. Inama muradu, sesungguhnya maksudnya, asasan secara dasar itu takhallufuhum, keterbelakangannya mereka muslimun, keterbelakangan al-iktisodi secara ekonomi, wa huwa takhallufu inat, wa huwa bermula takhalluf al-iktisadi itu takhalluf inaikas, cermin daripada, atau takhalluf inaikas, cerminan keterbelakangan, cerminan ala sulukihim, atas perilakunya mereka. Watakhalau, maka kemudian jauh, an akhlakihim, atau tertinggal jauhan akhlakihim, dari akhlaknya mereka, al-islamiyah, secara islami, waba'adu, dan jauh, watakhalau, maka kemudian melepaskan an akhlakim, dari akhlaknya mereka, Islamiyah, secara islami, wabatu, dan jauh siapa mereka, an jauharil islami, dari
intinya Islam. Jadi kalau kita menyadari pentingnya sebuah materi, itu kita harus juga menyadari bahwa sesungguhnya materi itu bisa membawa sebuah kebaikan lil mujtama'at al-basyari, bisa membawa kebaikan kepada masyarakat. Tapi semua itu materi bisa membawa kebaikan pada masyarakat kalau dibarengi dengan keimanan dan akidah. Kalau tidak, walaupun kita punya materi yang banyak, itu bisa berbahaya kalau tidak ada akidahnya, tidak ada keimanannya. Karena sesungguhnya kita bisa melihat di wilayah-wilayah negara maju, materinya cukup-cukup, tapi mereka kasus bunuh diri itu tinggi. Izdiad hawadis al-intihar. Kasus bunuh diri banyak walaupun ekonominya bagus. Karena keimanan dan akidah yang tidak ada. Jadi kalau agamanya bagus, duitnya bagus, ekonominya bagus, itu negaranya akan bagus. Orang ekonominya bagus, gak punya iman, seperti di banyak negara maju, banyak kejadian-kejadian intihar, hawadis al-intihar wal inhilal al-khuluqi. Demoralisasi, tidak punya moral. Nah, tapi kalau kita sendiri ini di negara Islam, nasyukku fi anna takhallufal muslimin al-yaum innama muradu asasan takhallufuhum al-iqtisadi. Negara kebanyakan umat Islam itu akidahnya punya, imannya punya, tapi masih takhallufuhum al-iqtisadi, artinya ekonominya tertinggal. Nah, ekonominya masih tertinggal, maka ya baidu an jawahiril Islam. Yang terjadi apa? Baidu an jawahiril Islam waruhi dan ruhnya Islam. Yang terjadi apa? Ya banyak peperangan. Di negara-negara Islam itu sendiri banyak peperangan. Nah, itu karena apa? Ya karena masih pada menderita. Menderita apa? Menderita kekurangan ekonomi. Orang kalau lagi menderita kekurangan ekonomi, dibilangin, ganti aja presidennya. Nanti kalau kita ganti presiden, Anda jadi orang makmur. Dibilang kayak gitu ya, nurut aja. Akhirnya berontak ke presiden. Itu bahayanya orang yang masih lapar, bahayanya orang yang ekonominya belum stabil dalam sebuah negara. Maka negara itu pun terancam sesungguhnya kalau ekonominya tidak bagus. Yang kedua, yang keempat, yang ketiga, laqad izdadat ahamiyatul iqtisadi fil asril hadir hatta asbahat muskilatur ruqi wa taqaddumil insani hiya muskilatut takhalluf aw tanmiyatul iqtisad wallahu a'lam bishawab.